Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya sudah terdengar? Sore. Udah, selamat sore Bu. Udah, Bu. Ya, Udah Ibu, selamat sore Ibu. ini udah ada 20 partisipan ya. Kira-kira kita udah bisa mulai sekarang ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Tentunya sangat bersyukur ya di tahun baru 2023 ini, di minggu yang pertama kita bisa kembali lagi dengan kuliah Kapita Selecta. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Marsha Rilia dan pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator. Dan narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu ada Bapak Bambang Haryo Prihatmanto. Beliau ini adalah seorang expert ya di bidang supply chain. Dari kita ketahui dari biodatanya, Bapak Bambang ini menyelesaikan S1 di ITB jurusan Teknik Fisika, kemudian lulus S2 jurusan Marketing UI dan S2 di Reading, England jurusan Financial Investment, dan S3 di NTU England jurusan Supply Chain. Dan tentunya Bapak Bambang ini sudah ahli di supply chain kuliner. Sudah lebih dari 10 tahun dia sebagai Head of Supply Chain McDonald's dan merupakan penulis dari 5 buku tentang supply chain. Kira-kira seperti itu, dan pada sore hari ini beliau akan memberikan materi mengenai mengurangi resiko bisnis dengan konsep supply chain, dan tentunya harapan kami ini bisa memberikan kita motivasi dan pengetahuan serta wawasan kita mengenai supply chain. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini Pak Bambang. Mungkin saatnya kita akan langsung mendengar paparan materi langsung dari Pak Bambang. Dipersilakan Pak. Baik, suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Pak. Oke, baik, kita mulai. Saya akan mulai dengan share. Saya biasa menggunakan pakai PowerPoint. Masuk ini saya? Kelihatan Pak. Jelas ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan undangannya dari MMUKI. Saya dulu sempat juga kuliah MM di UI, tapi jurusan marketing. Tahun 1990, sudah lama sekali. Dunia pendidikan juga saya sempat jadi dosen part time, tapi ya di BINUS waktu itu masih jadi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, sama ngajar marketing di S2 di Tarumanegara. Sisanya saya kerja. Saya tambahkan sedikit kenalan. Jadi sebenarnya topik hari ini itu agak sedikit menjurus ke resiko ya, karena kebetulan Pak Denny minta kalau bisa berhubungan dengan resiko. Sebenarnya agak loncat karena kita sebaiknya belajar mengenai konsepnya dulu. Jadi mungkin sedikit di depan kita belajar tentang konsepnya dulu. Nah, ini sedikit dengan biografi saya. Jadi saya kerja juga dan sekolah juga, jadi kadang-kadang on off ya. Sekolah berhenti, kerja, terus sekolah lagi, berhenti, kerja gitu kalau dilihat tahunnya tuh. Jadi saya nyicil karena uangnya ditabung dulu. Dan saya punya hampir sebagian besar pengalaman kerja saya di bidang logistik dan supply chain. Nanti mungkin Bapak Ibu saya terangkan bedanya ya, logistik dan supply chain. Nanti Bapak
Apa itu bedanya? Jadi sementara ini hidup saya sebagai konsultan kadang memberikan pelatihan, pendampingan, atau bikin turnkey project, atau ada orang yang minta dibikinkan. Kebetulan saya supply chain-nya di bidang makanan, restoran cepat saji. Jadi kalau diminta bikin restoran tuh lebih mudah bagi saya. Jadi saya ada beberapa restoran yang saya buat, dan saya juga punya beberapa klien ya, restoran-restoran, mungkin ada sekitar 200 restoran ya. Beberapa yang besar-besar tuh yang sempat menjadi kebanggaan saya, itu mengajarkan mereka bisa cepat buka cabang dan kan itu seperti normal, gacuan, dan banyak lagi sih. Tapi yang saya ingat terbesar saat ini lagi tren itu 2. Baiklah, saya mulai dulu dengan sejarah tentang ilmu supply. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di zaman saat ini istilah supply chain sudah terbiasa. Pada waktu saya kerja di McDonald tahun 1999 ya, tahun hampir 2000, itu masih purchasing namanya. Purchasing berubah menjadi supply chain. Itu untuk evaluasinya seperti ini. Jadi dan saya itu setelah 10 tahun sebagai supply chain manager, saking saya tertariknya sama supply chain, akhirnya saya ngambil ke Nottingham Trent University di Nottingham untuk 3 supply chain. Nah, jadi justru saya terbalik ya pengalamannya dulu, harus sekolahnya ya. Jadi bukan sekolah dulu baru pengalaman, baru bekerja ya, mengupload. Jadi saya upload dulu aplikasinya, baru saya ngerti. Oh, itu di belakangnya ternyata ini teori ya. Jadi ilmu supply chain ini masih baru, sangat baru, mungkin baru 60 tahun lah umurnya ya, dibanding ilmu-ilmu yang lain kayak ekonomi, sosial, ilmu matematik, kepala gitu. Zaman fisika, zaman 1800-an lah ya. Ini pokoknya 60 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Dan itu sebenarnya hasil dari evolusi dari fungsi dari pengadaan. Kalau pengadaan itu kita pengen sesuatu harus ada gitu, bisa beli, bisa pinjam, bisa sewa kan gitu. Akhirnya menjadi pembelian. Ada bisnis dia melakukan pembelian. Purchasing. Kalau ini procurement, purchasing, memang konsep ini kadang-kadang terbalik-balik juga ya. Tapi saya mendefinisikan kalau pembelian itu ya harus dibeli gitu ya. Kalau pengadaan boleh tidak beli. Ya ada kadang-kadang kan kalau ada pengadaan kebutuhan keramaian untuk 17 Agustusan, itu kadang-kadang sebagiannya itu sewa dan sebagainya itu diadakan oleh bagian pengadaan atau bagian procurement gitu ya. Kalau pembelian purchasing. Tapi dengan berjalannya waktu ini tercampur dengan kendala-kendala operasional, finance, keuangan, production, quality assurance, logistik, marketing, banyak sekali di sini bercampur menjadi satu, membentuk evolusi akhirnya yang disebut dengan supply chain ya. Nah, sementara ini sih ada 3 ya yang jadi mata kuliah supply chain-nya, artinya dosen-dosennya terbagi 3 gitu. Kalau di perguruan tinggi ada ilmu supply chain itu sendiri ya, dia belajar tentang supply chain itu sendiri, ilmu murninya. Kemudian ada supply chain management, jadi bagaimana menggunakan ilmu itu untuk memanage ya sesuatu pekerjaan atau bisnis. Kemudian supply chain strategi. Jadi ada 3 supply chain ilmu itu sendiri, supply chain management, supply chain strategi, dan ini dasarnya memang ilmu supply chain yang nanti berkembang jadi 2. Kemudian evolusi lebih lanjut lagi ada DSC namanya. Karena ini 10 tahun terakhir ini ada digitalisasi ya trennya. Jadi digital supply chain namanya. Ya.
Tapi sebenarnya itu adalah sama aja konsep ini. Sekarang ini mereka sebut traditional supply chain. Ini yang terdigitalisasi menjadi digital. Jadi prinsip-prinsipnya sama, tapi lebih dipermudah dengan adanya teknologi digital. Ya. Ini yang kedepannya nanti bisa macam-macam menurut saya juga. Jadi karena ini ilmu yang terbuka ya, menurut saya masih berevolusi terus mengikuti perkembangan dari dunia bisnis. Aktivitasnya itu sekarang yaitu orang mulai sadar bahwa supply chain itu penting. Kenapa? Karena ya contoh paling gampang lah, Indonesia ini sumber bahan baku misalnya, itu kita tutup nikel nggak mau ekspor aja, itu di bagian-bagian produksi yang membutuhkan nikel seluruh dunia langsung ribut kan, minta kita ekspor nikel. Demikian juga CPO kemarin ya, itu kita stop, ya juga harganya langsung naik kan gitu. Jadi bahkan supply chain ini bukan hanya untuk dunia usaha, sekarang itu udah menjadi bahan untuk tingkat antar bangsa, antar negara bersaing, itu udah dengan konsep supply. Jadi siapa yang menguasai supply chain, sekarang dia yang jadi bangsa yang unggul. Kalau hulu hilir itu dikuasai, dia akan menjadi bangsa yang unggul sekarang ini ya. Jadi kalau evolusinya tuh dulu ada teori perdagangan competitive advantage, comparative advantage dan sebagainya, itu kelihatannya itu mulai tergeser dengan pokoknya siapa yang menguasai ini, ya itu ya yang nanti yang akan mengatur gitu ya, yang punya power. Nah inilah sedikit tentang ilmu supply chain. Saya rasa ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai banyak baca ya, mengenai hal ini. Satu hal lagi yang tadi saya sebut mengenai logistik. Kalau logistik itu lebih ke pergudangan dan transportasi. Jadi, tapi kalau supply chain itu ada hubungan pemasok dan pelanggan. Jadi kita bahas lebih lanjut. Jadi ini saya kasih gambaran dulu supaya dapat pencerahan. Orang ngomong supply chain itu asalnya dari mana kan? Jadi ini berevolusi dari kemudian mencampur dengan berbagai macam fungsi manajemen lain. Jangan lupa fungsi manajemen lain ini tetap ada, bukannya tidak ada ya. Bahkan supply chain ini sebenarnya supporting system dari seluruh fungsi manajemen yang ada di suatu perusahaan. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita memulai dengan melihat konsep supply chain itu? Pertama ya kita harus bisa mengidentifikasi mana hulu, mana hilir. Kalau dalam sebuah bisnis proses, ada hulunya di mana, hilirnya di mana, kita berada di mana. Kita di tengah-tengahnya inilah yang kita sebagai vokalnya, hulunya mana, hilirnya mana. Dan hulunya ini sampai ke hulu banget gitu. Konsep yang dianut oleh supply chain itu misalkan, contoh paling gampang misalkan waktu saya manage di McDonald mengenai beras ya, nasi misalnya ya, itu kita hulunya tuh harus tahu sampai ke bibitnya tuh apa, misalnya varietasnya apa, misalnya IR64 yang berada di Subang dan di Banyuwangi misalnya gitu. Kenapa demikian? Supaya nanti pada waktu diproses sampai ke hilir, sampai ke restoran, rasa nasinya sama, penampilannya sama kan gitu. Harganya pun akan mirip-mirip gitu ya. Jadi dari hulunya ini harus detail juga dan disiapkan dari hulu ke hilir itu sedemikian rupa supaya mudah nanti apa yang terjadi di hilir. Jadi persyaratan utama ya itu kita harus tahu hulu dan hilir, mana hulunya mana hilirnya di dalam ilmu supply chain. Dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, pemerintah sering sekali menggunakan istilah ini sekarang, hulu hilir, hilirisasi ya, seperti mau bikin
yang biasa kita ekspor bahan baku, kita mau istilahnya hilirisasi, artinya kita kasih nilai tambah dan kita tidak perlu ekspor, tapi kita gunakan di dalam negeri. Bahkan kalau mau ekspor sudah bentuknya bentuk yang barang jadi, bukan bahan mentah. Namanya ya hilirisasi, ya, bagaimana yang bahan baku ini diproses akhirnya menjadikan bahan jadi. Ini cara berpikir supply chain nih, dasarnya ini. Nah, kebetulan karena saya banyak di restoran, ya, 10 tahun. Supply chain ini sebenarnya konsepnya adalah berlaku untuk semua macam industri, ya. Asal tadi syaratnya adalah ya tahu mana hulu mana hilir. Nah, saya berikan gambaran ini menggunakan konsep restoran karena saya terbiasa aja kalau menerangkan pakai cara konsep ini. Jadi kalau di restoran tuh kita lihat dulunya tuh ada pemasok bahan baku, ada hilirnya, yaitu menu yang ada di restoran, ya. Di pemasok misalkan kalau ini McDonald misalnya, pemasoknya itu ya pemasok roti, pemasok saus, pemasok dagingnya, pemasok kalau packagingnya. Nah, keluarnya di sini di hilirnya adalah burger, udah jadi satu kesatuannya. Kemudian apalagi ya, kalau misalnya Pizza Hut, ya, masuknya itu kemungkinan itu tepung di sini, ya, tepung nanti, atau malah sudah menjadi dough dan menjadi setengah roti, diproses di sini, akhirnya di sini menjadi pizza. Jadi ada aliran bahan baku menjadi produk jadi, dari mulai bahan mentah sampai menjadi siap disantap. Bahkan kalau sekarang siap diantar, kalau ada ojol itu sampai di rumah itu udah masih tanggung jawab. Ya, aliran produk yang ya apa yang dipesan, apa yang dipesan, berapa banyak dan sebagainya nih mengalir dari sini, dibuat di restoran, informasinya masuk ordering dari sini, ya kan? Nah, untuk itu ini harus mengalir sampai ke pemasok. Karena apa kebutuhan di sini ini harus tahu, karena dia yang menyediakan bahan baku. Kemudian konsep ini tidak akan jalan karena bisnis kalau nggak ada aliran uangnya. Jadi dijual harus bisa dihilir, harus bisa terjual dan sampai bisa ke pemasok, ya. Ini ya bahan bakunya bisa dibeli ulang gitu. Dan ini ada dua hal yang paling penting saya tulis di sini adalah lead time pemasok dan lead time pelanggan. Lead time pemasok ini yang selalu jadi masalah. Itu artinya kalau saya butuh barangnya sekarang, bahan baku sekarang, saya order sekarang, datangnya kapan? Ya. Bayangkan kalau saya di Jakarta, terus saya import, misalkan French fries, datangnya dari Kanada, ya kan? Berarti lead times-nya itu lebih dari 2 bulan bahkan mungkin. Kenapa? Karena perjalanan di lautnya sendiri mungkin 1,5 bulan dan sebagainya. Jadi pada waktu menentukan kebutuhan di sini, ini ada faktor ini, lead time pemasok. Ini semua berlaku, ya. Jadi hati-hati dalam waktu berbisnis itu. Ini kita kan nggak bisa saya minta hari ini datang hari ini. Kalau restoran Anda kehabisan beras, saya minta datang nanti malam, mungkin bisa kalau berasin banyak di sekitar, ya. Tapi kalau saya minta yang khusus, misalnya saya minta roti yang udah ada wijennya dengan ukuran tertentu, itu dia akan produksi dulu tentu pemasok di sini. Nah, ini perlu di manage nih lead time pemasok. Ya, jadi dan tiap produk beda-beda lead time-nya, ada sehari, 2 hari, ada sebulan. Kalau import mungkin 2 bulan, ya ada yang lebih dulu, lebih susah lagi kalau kita import dari negara yang
mayoritas bukan Muslim. Jadi dia pabriknya harus dihalalkan dulu untuk setiap produksi itu. Jadi butuh waktu lagi. Jadi dibersihkan dulu, diproses lagi sama MUI setempat ya, bukan MUI. Lembaga halal setempat ya, misalnya kalau di New Zealand ya kita mau order daging, ya dia itu kan stop produksi karena nggak mungkin campur-campur dengan yang non halal kan. Dan itu diawasi oleh lembaga halal di sana. Jadi ada prosesnya lebih panjang lagi. Artinya lead time-nya ini panjang. Jadi kalau kita ada banyak promosi-promosi di sini, di restoran, ini sangat susah nih mengelola bahan bakunya. Karena dia lead time-nya panjang, 2 bulan, 3 bulan. Kita promo misalnya naikkan, beli 2 dapat 1 gratis, sudah naik 50%. Itu di sinilah langsung anjlok ini inventory-nya. Untuk mengisi kembali replenishment itu butuh waktu ini. Ya. Jadi ini lead time pemasok. Kalau lead time pelanggan apa? Hampir sama kayak lead time pemasok, cuman dia berhadapannya pelanggan. Kalau saya datang di satu restoran, saya order, berapa lama dia sampai di meja saya siap dimakan. Saya order misalkan nasi goreng, saya tulis nasi goreng, saya kasih, saya bayar, berapa menit dia keluar nasi gorengnya. Dan ini masih menjadi tanggung jawabnya supply chain. Mengapa bisa demikian? Ya karena kemudahan dia untuk memasak supaya lead time-nya pendek itu harus disiapkan dari hilir, dari hulu maksud saya. Kalau dari hulunya sudah mudah disiapkan bahan bakunya yang mudah digunakan, ya lead time pelanggannya pendek. Saya kasih contoh, misalnya Indomie ya, Indomie atau Supermie itu kan disiapkan sudah secepat mungkin dalam waktu 3 menit, 4 menit sudah bisa kita santap ya, yang misalnya mie gelas misalnya gitu atau cup gitu, dia semuanya sudah dalam saset, tinggal dibuka, masukin, kasih air panas, sudah cepat. Mungkin nggak nyampe 2 menit, nggak perlu kita harus bikin bumbu dulu, nyampur bumbu dulu, atau prosedurnya mie-nya masak duluan, terus baru bumbunya belakangan. Nah, jadi lead time pelanggan. Dan itu didesain dari sini, udah dari awal, dari pabriknya, dari sononya sudah kita bikin supaya dia di sini mudah digunakan oleh restorannya. Saya ambil contoh restorannya. Kemudian juga itu tadi, kalau misalnya terjual berapa banyak, kapan, itu informasinya harus masuk. Karena kan begini, kadang-kadang ya, restoran perusahaan bulan depan mau buka 2 cabang, itu langsung kebutuhan bahan bakunya meningkat. Kalau informasi itu tidak jauh hari diberikan ke hulu, ini kan mungkin dia tidak siap bahan bakunya, dia tidak siap produksinya dan sebagainya. Karena mungkin dia juga melayani banyak klien kan, kemudian aliran uang, dan ini yang kadang-kadang suka juga diabaikan orang-orang, bahwa kita meminta mereka memasok dengan bagus, ya kalau kita bayar mereka juga dengan bagus. Jadi kita harus jaga aliran uangnya. Nah, ini adalah apa yang dijanjikan kalau kita menggunakan konsep supply chain, ya. Jadi konsep supply chain ini akan menjanjikan bahwa kalau kita menggunakan ini, kita akan di hilirnya itu akan menerapkan minimal 6 jaminan ya, seperti produknya selalu tepat, ya, apa yang diorder itu yang datang, apa yang diminta itu tepat, datangnya kapan, hari Rabu, hari Kamis, jam berapa, dan jumlahnya tepat, ya. Karena ingat ya, kalau di restoran itu
ruang simpannya sangat terbatas. Jadi jumlahnya nggak bisa berlebihan. Ya, bisa juga kalau kekurangan juga nanti nggak ada penjualan kan gitu. Jadi harus tepat, lokasinya juga tepat, di mana dikirim barangnya, biayanya juga tepat. Istilah tepat ini tidak harus murah ya, tapi kompetitif istilahnya, dan kualitasnya juga harus tepat. Jadi dari sini, dari supply chain ini dia menjanjikan ketepatan ini sehingga ini GPD gross profit ya, ini adalah hal yang bisa kita kontrol. Jadi selain ketepatan dari orderan, juga profit dari yang kita harapkan itu juga bisa kita kendalikan dengan cara supply chain management. Inilah janjinya ya, janji 6. Dan ini value creation selama perjalanan itu ada value creation. Tadi saya cerita ya, karena dari sini misalnya value creation apa ya? Dari sininya beras, dirubah-rubah, di sini jadinya nasi goreng. Kan ada perubahan. Kalau dari sininya misalnya beras, sampai ke sini ke pelanggan tetap beras, itu namanya bukan supply chain. Itu yang saya sebut dengan logistik. Kalau Bapak Ibu kirim beras dari Jakarta misalnya ke Madura, tetap beras, itu berarti perusahaan logistik ya. Tapi kalau Bapak Ibu kirim beras, beli beras di Jakarta, terus kirim ke sana sampai di Madura misalnya jadi nasi goreng, nah itu udah logistik. Atau gampangnya, kalau kita kirim kedelai dari Jakarta sampai Manado, tetap kedelai, itu namanya logistik, perusahaan logistik ya, karena kita hanya mengirim barangnya. Tidak ada value added, value creation tidak. Tapi kalau kita kirim kedelai sampai Makassar jadi tempe misalnya, berubah. Apalagi misalnya dilanjutkan lagi dari Makassar dirubah lagi jadi sampai Manado jadi keripik tempe, nah itu udah supply chain. Jadi ada value creation gitu. Inilah janji yang kita pastikan dengan menggunakan ilmu supply chain. Nah, berkaitan dengan tadi aliran produk tuh bahan baku kan bisa macam-macam nih. Jadi resikonya itu dari hulu ke hilir bisa macam-macam. Misalkan bahan bakunya itu bentuknya adalah daging ya. Daging itu bagaimana bisa sampai dikirim sampai ke setiap restoran tetap bagus. Ya. Mungkin dia resikonya terhampar sama suhu. Dia kalau daging itu harus minus, harus misalnya kamu mensyaratkan supaya dia tetap bagus, dikirim dengan istilahnya cold chain management, suhu dingin ya, rantai dingin ya. Jadi dia dari sini udah harus dijaga terus sampai ke restorannya pun disimpannya di ruangan yang storage room yang dingin, ya kan? Nah, informasi ini mengalir juga dari sini ke sini, berapa jumlah tadi, berapa besar, berapa jumlah, apa jenisnya. Demikian juga balik aliran uangnya juga. Nah, untuk bisa mengelola resiko, tentu kita harus bisa mengukur resiko itu sendiri ya. Kebetulan Bapak Ibu kan di manajemen resiko ya. Jadi kita harus minimal punya indikator mengukur setiap tadi chain ya, di hulu, di sepanjang chain, di resiko hilir. Misalkan kalau kita import, kita harus tahu tuh KPI mulai dari misalnya New Zealand, dari pabrik masuk ke kapal dibawa ke sini, turun masuk ke pabriknya pemasok, diolah misalkan menjadi beef patties atau steak dan sebagainya, baru dikirim ke restoran, terus simpan di restoran, kemudian dimasak terus menjadi misalkan burger atau
beef stick-nya ini harus diukur terus setiap ini, setiap titik, setiap aktor, setiap perpindahan bahan baku. Jadi harus ada KPI-nya. Nah ini nanti ada, ya Bapak Ibu bisa sendiri membuat KPI sih, tapi memang nanti kan ini kan cuma saya mengantarkan membuka konsep berpikir ya. Nanti di pelajarannya sendiri ada cara membuat misalnya KPI gitu ya, lebih detail ya. Nah, jadi kita petakan dulu alirannya panjang rantai, kemudian indikatornya kita pasang, terus kita targetnya mau berapa di sini kan gitu. Baru kita tahu bahwa ini sebenarnya kinerjanya sesuai nggak dengan yang kita inginkan setiap ini. Misalnya kalau kita mau jaga suhunya ya di setiap ini kita harus ukur nanti suhu bahan baku sampai dia siap dimasak. Dan dimasak pada suhu berapapun itu harus jelas gitu, dan berapa lama itu ada di sini. Itu ilmu di dalam supply chain. Jadi untuk bisa masuk ke dalam rangkaian ini pun sudah dibikin filternya pertama di sini, kemudian filter di sini, filter di sini, filter di sini. Dan ini bisa Bapak Ibu aplikasikan di setiap industri ya, asal tadi Bapak tahu mana hulunya, mana hilirnya. Nah, apa sih resikonya kalau di dunia sehari-hari? Ini saya banyak banget saya tulis ya. Lupa di order, tidak ada barang, kehabisan bahan baku, produksi macet atau rusak. Kalaupun misalnya ada dibuat inventory, kalau kelamaan berapa lama kalau makanan apalagi ya sangat pendek, apalagi sayuran rusak, ada luarsa, tidak terkirim. Kalau terkirim pun salah harusnya dikirim ke restoran A, dikirimnya ke restoran C, ya, salah itu dan gitu. Kalau misalnya sudah terpenuhi tapi biayanya kok bengkak gitu. Nah, semuanya ini resiko atau ya itu tadi resiko-resiko yang muncul sepanjang tadi rantai masuk. Nah, yang lebih gawat lagi itu kan tadi kan modelingnya cuma sederhana ya, modeling begini ya, satu restoran, pemasok, pelanggan. Ini kalau punya banyak pemasok, banyak restoran, banyak pelanggan, nah ini yang mungkin lebih komplikat. Ya, ilmu supply chain itu nanti itu lebih komplikat, kompleksitasnya menjadi tinggi. Ya, bagaimana kita akan menjaga janji 6R kalau jadi makin kompleks? Contohnya adalah misalnya begini, ya pertama baru buka satu misalnya di Makassar restoran, terus restoran kedua buka Banjarmasin misalnya, terus buka lagi Palu, buka lagi Manado, misalnya di Kendari, makin banyak ini dan makin menyebar. Itu kompleksitasnya makin susah kita mengelolanya kan. Jadi kalau dan ilmu inilah yang ditawarkan untuk mengelola dengan cara sistem, dengan cara firefighting ya, cara pemadam kebakaran istilahnya kalau ada masalah baru ribut, tapi lebih dibuat sistemnya. Pertanyaannya adalah karena yang beredar produk ini kompleks kan. Bisa suhu ruang, bisa suhu beku, bisa kayak kemarin vaksin ya, saya kurang tahu itu vaksin, seingat saya itu juga ada batasan suhunya minus berapa sampai positif berapa ya. Jadi kalau dia import misalnya dari Inggris, siapa yang jamin suhunya akan sama terus misalnya sampai di Irian vaksin itu ya, lagi sampai di puskesmas di Irian di pedalaman. Siapa yang jamin kalau dia misalkan disarankan ini vaksinnya adalah minus 7 derajat gitu. Nah, ini kan itu harus dipersiapkan dari dulu, makanya sebelum dikirim. Bisa nggak itu vaksin sampai ke
sampai ke mana di daerah penggunaannya, misalnya di Jayapura dia masih bagus, gitu ya. Inilah karena produknya sendiri di dalam industri bisnis kan bisa macam-macam. Kalau dia cuma suhu kering ya, misalnya spare part komputer ya kita kirim gampang banget ya. Tidak mungkin ada sangat-sangat kemungkinan kualitasnya tetap terjamin ya. Tapi kalau kita bentuknya itu misalnya es krim gitu yang kita kirim ya industrinya, nah itu bagaimana supaya sampai di lokasi-lokasi yang dituju masih bagus. Nah inilah yang saya buka wawasannya dulu ke Bapak Ibu, mungkin dan ini mungkin bisa dicatat ya kalau mau lihat di YouTube saya atau melihat di IG, atau kalau ada butuh pertanyaan bisa ke sini. Ya, saya mencoba membuka wawasan mengenai legend ini dulu. Jadi sisanya waktu ini saya mengharapkan mungkin silakan kalau mau ada tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa ya Pak mengenai supply chain, dan sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab. Saya akan buka sesi tanya jawab yang pertama. Silakan yang ingin bertanya bisa on cam atau langsung menyebutkan nama dan asal dari mana dan pertanyaannya dengan jelas. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Bapak Suharno. Mungkin Pak Suharno bisa bertanya mengenai diskusi kita tadi mengenai supply chain. Apa Bu Marsa? Ya, gimana Pak, ada pertanyaan mengenai tadi tentang rantai pasok yang sudah dijelaskan? Apa ya? Ini selamat malam Pak Haryo. Selamat malam. Iya Pak, salam kenal, Suharno Pak. Ya. Tadi yang dipaparkan oleh Pak Haryo mengenai 6R ya. Iya. Ya, kalau boleh usul tambah satu lagi R-nya Pak. Iya. Apa? Right payment Pak. Oh iya. Ya, karena mungkin 6-nya sukses, tapi kadang-kadang meskipun sudah terikat kontrak, kadang-kadang entah waktunya itu, jadi misalnya di kontrak waktunya pembayaran uang muka apa segala macam, termin sekian-sekian. Nah, nyatanya kadang-kadang nggak pas sesuai dengan waktunya kontrak. Itu sih Pak, kalau boleh. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Ya itu boleh saya jawab langsung ya? Boleh Pak. Ya, boleh saya dimasukkan. Bahkan tugasnya supply chain itu justru dia mengontrol pembayaran. Dia ya yang nanti menjaga supaya, karena pemasok itu partnernya supply chain. Jadi kalau enggak dibayar ya itu adalah tanggung jawab supply chain juga. Jadi karena kita kan sebagai orang supply chain malu juga kalau kita minta pemasok kita performance-nya bagus sementara bayarannya nggak tepat waktu ya. Minimal ya yang diharapkan sama pemasok itu memang tepat waktu aja. Nggak berlebihan mereka minta. Dan itu kadang-kadang saking kesibukannya kan pembayaran dilakukan oleh bagian finance ya. Bagian finance, dan itu kadang-kadang kita yang perlu mengingatkan ke mereka, ini belum dibayar loh. Jadi kalau ada keluhan dari pemasok, kita tampung dulu, dan nanti kita yang menjadi istilahnya perpanjangan kepentingan mereka. Ya. Jadi
Jadi memang kadang-kadang dilema juga di dalam perusahaan itu bahwa supply chain ini kok sampai ngurusin ke situ kan. Padahal memang itu tugas karena aliran uang juga menjadi concern gitu. Bukan hanya jaminan ya, itu kan nanti kalau di ujungnya pelanggan membayar itu sebenarnya nanti hubungannya dengan operation atau marketing ya sebenarnya. Tapi aliran dari perusahaan dari dalam itu ke pemasok itu tanggung jawabnya si supply chain gitu. Jadi karena beda mazhab dulu sebelum supply chain itu namanya purchasing. Kalau purchasing itu dia membeli kriteria atas dasar murah dan tidak berulang gitu. Jadi dia bisa pindah-pindah ganti-ganti. Kalau toko A lebih murah dia pindah ke toko A, toko B lebih murah pindah ke toko B. Tapi kalau dengan supply chain tidak boleh. Karena kita ikut mendevelop pemasok supaya produknya itu memenuhi kriteria 6R. Jadi kita lah yang membuat right quality. Bagaimana kalau kita belinya pindah-pindah bahan baku kan gitu. Kita harus mau bekerja mendevelop pemasok supaya menghasilkan produk yang bagus. Tapi kalau kita mendevelop pemasok menjadi partner yang bagus, tapi kita bayarannya juga nggak bagus, mana mau pemasok kan gitu. Jadi mazhabnya beda. Jadi kalau purchasing itu dulu jaga jarak dengan pemasok. Kalau supply chain justru tidak boleh ada jarak, harus dekat dengan pemasok karena dia itu merupakan salah satu rantai pasok dari salah satu aktor dari rantai. Ya, kalau dia lemah, ya lemah semualah ke hilirnya gitu. Jadi disitulah perlunya komitmen juga dari top manajemen mengenai konsep supply chain ini. Karena kita tidak bisa jalan kalau top manajemennya juga nggak komit mengenai konsep ini. Karena konsep ini membuat apa? Pertama, segalanya terukur. Jangan lupa ya, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia nggak berani tuh transparan owner-ownernya. Kalau dipasangin supply chain transparan, dia tahu persis setiap produk untung berapa. Misalnya cheeseburger sama Big Mac itu saya tahu persis untungnya berapa satu biji kan itu. Sementara kalau mungkin ada owner-owner yang nggak mau taunya salesnya tinggi, masalah profit itu urusan owner kan gitu. Nah, yang ini jadi salah satu juga yang diperlukan di dalam penerapan konsep supply chain adalah transparansi. Jadi dan komitmennya itu harus kuat. Ya. Jadi mengapa kalau saya kasih sedikit gambaran McDonald itu cepat buka cabang dan dia bisa jaga profit karena itu kan kalau retail itu kan sudah umum kalau profitnya kecil. Tapi kan kalau outletnya banyak kan jadi banyak juga duitnya kan gitu. Nah itu karena hitungannya itu benar-benar kalau orang Jawa bilang titis, benar-benar teliti tepat gitu. Jadi terbuka semua, bahkan kita harus tahu misalnya penggunaan napkins itu berapa dalam sebulan, penggunaan mengenai sambal yang dalam saset itu berapa, itu dihitung. 1 biji 2 biji itu dihitung, karena nanti kalau variasinya dikali sekian ratus restoran itu besar itu duitnya kan gitu. Jadi kembali ke itu mengenai pembayaran, benar bahwa itu menjadi tanggung jawab supply chain. Gitu. Kalau mau dimasukkan di situ boleh, tapi itu sebenarnya memang salah satu tugasnya adalah menjaga aliran uang itu tadi, Pak Harno. Kira-kira menjawab? Iya Pak, karena kan kalau dia harus koordinasi sama keuangan, harus koordinasi sama produksi ya supaya. Nah terkait keuangan kan kadang-kadang bagian SCM itu kan dia harus firm dulu dengan sistem pembayarannya ya, model sistem pembayarannya. Dia memang harus yang benar-benar disetujui oleh keuangan. Betul. Terkait produksi ya memang harus sesuai dengan schedule lapangannya gitu ya Pak. Betul. Iya Pak, makasih Pak Haryo. Betul. Jadi pada waktu menentukan apakah kita mau kasih kredit, apakah kita bayar cash ke pemasok, kita
wajib konsultasi sama finance. Karena dia yang nyediain uangnya nanti. Karena kan cash flow perusahaan bisa berantakan kalau kita semua pemasok kita kasih cash kan gitu. Nah itu nanti ada ilmunya lagi tuh ngitung cash positif, cash negatif, bagaimana caranya supaya menentukan berapa sih ini yang wajar kita berikan gitu ke pemasok itu. Dan itu memang benar harus dapat komitmen dari, kalau kita nentuin sendiri terus finance-nya nggak tahu bagian pembayaran, nah bisa dia nggak nyediain uangnya nanti kan. Iya. Ya kira-kira begitu Pak. Ada lagi yang lain? Bagus pertanyaannya. Terima kasih. Silakan. Mungkin Bang Fritz ada pertanyaan? Bapak Fritz Ondoy. Pas. Ayo silakan, mumpung ketemu. Oke, mungkin dari saya Pak. Silakan. Saya penasaran aja sih Pak. Kebetulan saya S1 manajemen juga Pak. Terus skripsi saya ambil mengenai supply chain, tapi supply chain komoditi bunga ya di Sulawesi Utara. Saya penasaran Pak, apakah rantai pasok itu Pak bisa kita potong? Kan tadi dijelaskan semakin banyak rantai pasoknya itu semakin beresiko ya Pak. Apalagi bisa tiba-tiba kayak memotong yang di tengah ini gitu Pak. Atau Betul. bisa dipotong. Rantai pasok itu bisa dipotong atau nggak bisa dipotong sih Pak? Terima kasih. Sebenarnya kalau dipotong sih mungkin enggak ya. Tapi yang perlu dipampatkan itu tadi lead times dan lead time pemasok dan lead time pelanggan. Itu dari ada teorinya compression cycle-nya itu. Jadi kan gini, kalau misalnya Ibu pernah dengar Jepang pakai just in time. Ya, just in time itu sebenarnya dipotong semuanya tuh. Jadi dia nggak mau tahu saya butuh hari ini udah bentuknya misalnya dashboard mobil ya, dashboard mobil bukan perintelan satu-satu gitu ya. Jadi saya minta udah jadi satu gitu ya, just in time misalnya gitu. Dan itu ada plus minusnya. Tidak semua just in time juga bagus, tidak semua juga dipotong juga bagus karena pasti jadi mahal ya. Karena dia kan bikin dulu semua, dia rangkai dulu semua, dia siapkan. Apalagi kalau ternyata tadi misalnya bentuk bunga itu mungkin umurnya berapa, seminggu? Kurang mungkin ya kalau disiapkan dulu semuanya, terus tiba-tiba dikirim jadi ya, disiapkan misalnya florist udah siapkan nih ininya bentuk hiasannya apa semua. Dan ini kan kita sudah potong nih, sudah siap jual. Tapi ternyata pelanggannya nggak mau yang bentuk begini kan, nggak pakai jadinya kan. Padahal dia hanya bertahan di display mungkin seminggu, setelah itu layu kan gitu. Ya masih mending kita simpan dalam bentuk bahan baku kan. Nanti kecepatan dalam waktu mengassembly menjadi florist itu satu kesatuan, itulah lead time itu yang kita manage gitu. Bagaimana supaya cepat kan gitu. Ya, jadi idenya benar, sebisa mungkin kita mengkompres lead time dan lead time pemasok dan lead time pelanggan. Mungkin Ibu pernah ingat dulu McDonald mengkompres lead time yang drastis itu, mengkompres lead time pelanggan. Waktu kita berani bertaruh melayani pelanggan maksimal 1 menit. Ya. 1 menit Anda dapat gitu ya makanannya kan. Pakai jam pasir di depan dulu, zaman saya itu tahun 2000 berapa, itu orang pesen 1 menit kita putar jam pasirnya, begitu turun 1 menit itu makanan sudah jadi gitu. Mau pesen berapa aja. Memang kadang-kadang kita kalah ya kalau pesennya banyak banget, dan itu kalau kita kalah kita kasih gratis es krim kalau salah. Itu jadi satu experience fun juga di situ.
Nah, itu yang kita kompres adalah lead time pelanggan. Itu artinya waktu proses memasaknya itu dipercepat. Dan itu evolusinya juga terjadi di dapurnya McDonald. Itu jangan sangka bahwa dapurnya begitu-begitu aja, tidak. Bertahun-tahun dapurnya itu selalu berubah supaya lead time-nya tadi itu pendek. Ya, jadi dibuat supaya kalau orang order cepat gitu. Bagaimana caranya kan gitu. Bahkan mengatur layout dapurnya itu dipikirkan banget. Jangan sampai apa kalau ada 10 orang di dalam tabrakan kesana kesini itu layoutnya nggak membuatnya cepat gitu. Demikian juga kapasitasnya, mesinnya, semua dihitung gitu. Supaya misalnya kita berani janji 1 menit Anda order kita kasih. Bahkan kita pernah mungkin di bawah 1 menit, mungkin 50 detik apa berapa sempat kita itu record untuk menyiapkan makanan itu. Jadi gitu kira-kira Bu mengenai apakah dipotong ya, sebenarnya yang dipotong itunya waktunya. Tapi itu ya Pak, plus minusnya tadi mungkin harganya jadi lebih mahal gitu ya Pak. Iya, semua ada itunya, trade off-nya istilahnya di dalam ilmu supply chain. Ya kan seperti gini. Sekarang kan restoran ya. Storage room-nya biasanya kecil di restoran, karena kan mendingan dibuat lobby ya daripada dibuat tempat nyimpen bahan baku ya. Nah, pertanyaannya sekarang mendingan ngirim seminggu 3 kali apa ngirim setiap hari kan gitu bahan baku. Itu nanti ada pilihannya gitu, yang mana gitu. Kalau ngirim seminggu sekali, berarti storage room harus besar, ya kan? Tapi kan ngirit sekali kirim. Tapi kalau 3 kali kan 3 kali ngirim, 3 kali transport cost kan. Tapi storage room-nya kecil kan gitu. Jadi ada hulu hilirnya tuh, ada ininya, ada trade off-nya. Bisa dengan waktu, bisa dengan biaya yang di trade off-nya. Demikian, ada yang lain? Kalau ngelihat perkembangannya sekarang ya, bahkan sekarang ya kita secara tidak sadar ya, kita misalnya order makanan melalui Gojek, Grab dan sebagainya, itu sebenarnya udah masuk ke era digital supply chain. Karena kita sudah dengan handphone gini aja kita bisa tracking pengendaranya, pesanannya kan gitu. Dan ini berlaku mulai banyak merubah supply chain yang tradisional menjadi digital, dan itu mungkin kedepannya makin canggih di pengelola aliran informasi, aliran uang. Tapi yang tidak mungkin yang tidak akan berubah tinggal aliran barangnya, tetap fisiknya ya tetap harus ada gitu. Ada lagi pertanyaan kira-kira, atau ada yang belum jelas tadi dari? Sebenarnya itu tadi cuma menggambarkan gitu ya tadi ya, wawasannya ya, karena tentu tidak bisa saya terangkan bahan kuliah 4 tahun dalam waktu 2 jam. Ya kan, apalagi yang master dan tingkat doktoral itu udah butuh waktu, memang butuh mata kuliah mungkin kalau kayak. Dan saya senang sekali, banyak sekali sekarang sekolah udah buka sekolah supply chain ya. Jadi udah mulai mungkin kalau lihat iklan juga dicari supply chain manager, supply chain asisten manager, dan dulu zaman saya belum ada, itu baru purchasing kan, baru belum kenal. Sekarang udah mulai familiar ya mengenai itu. Ada lagi pertanyaan, silakan ya.
Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi disiapkan ya itu dari hulu ke hilir itu supaya 6R tercapai itu nggak bisa hanya di tengah atau di hilir gitu. Dari awalnya udah harus disiapkan itu supaya tercapai jaminan yang 6R tadi. Harus disiapkan dari awal gitu, nggak bisa tiba-tiba. Nah inilah bedanya dengan manajemen yang biasa kita pelajari ya, yang finance, marketing, operation itu kan ada kayak boundary-nya ya. Kalau ini dari ujung hulu ke hilir, diterabas semua, bukan diterabas lah ya, lebih ke ada cross function manajemen lah, fungsi. Kita harus bisa tadi seperti yang Pak Harno bilang, kita harus berhubungan baik dengan finance, berhubungan baik dengan marketing, berhubungan baik dengan operation. Karena kita tidak tahu misalkan nanti di Lebaran ini mau ada promosi apa ya gitu, misalnya kalau kita punya industri, punya toko gitu, itu kita harus misalnya kita mau promosi diskon 50% produk ini gitu. Itu kita harus antisipasi nanti kebutuhannya kapan dan itu mundur karena ada lead time-nya tadi. Jangan-jangan nanti ada barang yang diimpor. Jangan ada barang yang harus dibuat lagi karena pemasok itu kan juga punya pemasok. Makanya rangkaian itu sebenarnya panjang. Ingat nggak berhenti di situ karena pemasok itu punya pemasok lagi, pemasok punya pemasok lagi, pemasok kan gitu. Kalau saya dipasok roti tawar itu punya pemasok lagi, misalnya dia pemasok tepung, pemasok ragi, pemasok macam-macam, pemasok gula, pemasok apa gitu. Jadi terus berpikir sampai ke ujung. Jadi kita bisa cepat mendeteksi kalau ada apa-apa di hilir. Misalkan kita dapat kabar tiba-tiba harga gula naik. Nah, apa yang terjadi terhadap roti tawar kita nanti? Kita udah bisa mikir, wah harganya bakal naik nih. Misalnya atau tepung kayak kemarin ukurannya itu mereka ternyata hampir 70%, 80% kita punya tepung dari Ukraina ya. Kalau nggak cepat di lobby dulu itu mungkin kita tersendat-sendat tuh importnya juga karena sisanya tuh Rusia. Nah, Rusia juga ada masalah kalau kita perang dengan Ukraina ini. Itu kan nanti nggak semudah itu, ada embargo dan sebagainya kan. Sementara kita 70% itu ngambil dari sana. Mungkin learningnya ya akhirnya kita jangan ngambil terlalu banyak di satu negara. Karena nanti resikonya besar. Itu manajemen resiko juga di situ. Kalau terlalu banyak kita ngambil di satu tempat, itu kalau ada apa-apa resikonya besar. Jadi harus mungkin di spread ya di beberapa negara ngambilnya gitu. Nah, itu juga contoh dari manajemen risiko di dalam supply chain. Baik, kira-kira kalau nggak ada lagi bisa kita tutup atau bagaimana? Apakah Bapak Ibu udah nggak ada pertanyaan lagi? Oke, baik, mungkin. Marsha, aku deh. Oke, Claudia, silakan. Harus nyalain video ya. Oke, sip. Oke, selamat malam Pak. Saya Claudia, mahasiswa MM semester 2. Ya. Lalu kebetulan sekarang saya di retail supermarket. S1-nya manajemen transport laut sih Pak. Jadi saya mau bertanya sedikit mengenai masalah yang sekarang sih kita sering banget alami di supermarket kita ya Pak. Jadi begini, bagaimana ya Pak mensiasati? Jadi kan harga ini kan naik terus dari yang bulan Oktober itu pas resesi, sebelum resesi ya, itu pas perang Ukraina sama Rusia itu udah mulai menanjak naik barang Oktober, November, terus puncaknya di Desember. Nah, nanti di Januari sekarang harga barang itu mulai drop. Sementara untuk awal Januari sendiri supplier itu sebenarnya masih tutup. Jadi stok Desember itu yang masih tersisa di store kita ya Pak.
Jadi saya kan nggak mungkin stok banyak-banyak, Pak. Stok untuk Oktober pas naik pertama kita stok untuk persiapan Desember. Ternyata November itu stok kita kurang, lalu di awal Desember saya order lagi dengan harga yang cukup tinggi. Nah, kemudian sisa dari Desember itu sekarang di Januari. Harga itu kita update setiap harinya, setiap kali barang masuk pasti ada perubahan harga ya. Entah itu alasannya walaupun kita sudah bikin rules untuk semua supplier atau prinsipal, setiap kali masukin barang harus konfirmasi dulu ada harga naik, tapi tetap untuk masalah harga ini susah banget untuk kita kendalikan. Bagaimana ya Pak caranya agar kita kan selalu print price card untuk ditempelin di gondola-gondola di supermarket itu kan. Dan tentunya harga itu tuh bukan harga real atau harga pasti ada perbedaan, entah itu lebih mahal ataupun menurun gitu. Nah, kalau harganya turun, kita pasti turunin harganya. Lalu nanti sampai di kasir, customer-nya ini suka komplain, oh harganya turun, oh ya sudah nggak apa-apa kalau harganya turun. Tetapi kalau seandainya harganya naik, kecenderungan customer ini pasti dibalikin barang saya. Dan itu karena di supermarket ini kebetulan lebih banyak sembakonya, dan sembako ini memang berlomba-lomba naik. Lalu di Januari ini kita banyak yang setelah di kasir dia, oh harganya kok ini ya nggak sesuai sama pasaran yang sekarang, akhirnya di retur ke kita. Saya sebenarnya masih belum ketemu formula yang pas ya Pak. Kira-kira bagaimana ya cara ngelok harga untuk di supermarket ini? Apakah harus di up marginnya jadi dia tetap harganya tetap stabil, tapi marginnya naik sekali? Cuma nanti resikonya adalah kalau seandainya si customer ini survei harga, berarti perbandingan supermarket saya dan supermarket yang lain, tentunya harga saya melonjak tinggi gitu loh Pak. Iya. Tapi kalau saya menggunakan margin yang nggak stabil, ya itu harganya tuh pasti nggak sesuai price card dan saya pasti akan buang cost banyak di price card. Saya minta advice Bapak deh, sebaiknya harus gimana? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang $1 miliar harganya. Jadi begini, harga itu kalau jangan takut kalau harga itu naik gitu. Pertama apa? Karena memang rumusnya yang namanya perkembangan ekonomi suatu negara itu memang ada inflasinya gitu. Jadi memang seperti saya dulu juga apalagi sekarang ya agak tidak terlalu tinggi gitu, nggak zaman saya tuh bisa 20%, 25% inflasi ya. Sekarang itu ya mungkin 5 atau 10% lah ya realnya ya. Dan itu memang akibat gejolak yang tidak bisa kita kendalikan sebenarnya, pun kita bisa siasati. Jadi pertama adalah di hulunya berhati-hati. Di hulunya itu dengan para pemasok mesti Ibu teliti banget mereka itu penyebab naiknya apa. Kayak tadi misalnya produknya roti tawar ya. Saya yakin 80% dari roti tawar itu bahan bakunya tepung. Jadi kita mesti waspada sama harga tepung. Kan gitu. Jadi kita breakdown dulu ini bahan apa yang kita jual, ini key drivernya, cost key drivernya apa, penyebabnya apa. Ada yang misalnya karena jaraknya jauh, ini berarti ongkirnya yang bahaya. Kalau misalnya harga BBM naik dan sebagainya ya, ada yang dekat itu satu itu kita lihat dulu. Jadi kita kategorikan kalau nanti Ibu belajar lebih lanjut, produk-produk yang Ibu kelola itu diklasifikasikan, dibuat macam-macam ya, pendekatan kuadran istilahnya. Mana produk yang misalnya murah sulit didapat, mana produk yang sangat tergantung terhadap perubahan harga, mana produk itu semua diklasifikasikan, masuk di kotak-kotakan, mana yang stabil, mana yang relatif murah, tapi kalau enggak ada bahaya. Misalkan di restoran itu murah, namanya garam, tapi kalau enggak ada
kacau itu restoran kan gitu. Jadi pertama dari situ dulu kita mundur ke hulu key drivernya, seperti kita bisa antisipasi, kita lihat yang namanya behavior dari harga, dari apalagi komoditi ya, itu udah pasti seasonal ya, kapan naik kapan turun. Nah, sekarang tinggal perjanjian sama pemasoknya, itu pada naik turun berapa yang kalian boleh minta naik kan gitu. Karena bisa terjadi begini, kadang-kadang tuh pemasok itu kalau naik dia minta naik, kalau harga turun dia diem aja. Ya, nah kita juga harus tahu kapan dia turun. Jadi kita bisa hitung-hitung nih, pada waktu turun, ya kita alternatifnya kita bisa kasih mereka, kamu kalau turun nggak harganya, kalau nggak turun jangan minta naik dong, kan gitu. Jadi kita kumpulkan dalam satu basket berapa sih variansinya sebenarnya dalam misalnya 6 bulan, ya. Jadi dia harganya nggak gejolak, ya kan? Karena bisa naik sama turun, bisa offsetting jadi 0 kan. Satu, tapi kita bisa begitu kalau pemasok kita bukan pemasok tunggal. Kalau pemasok tunggal agak susah karena bargaining positionnya kita tergantung dia. Jadi saya dulu biasanya 3 atau 4 pemasok ya untuk satu jenis gitu. Bahkan kalau dulu waktu kami bikin proyek ayam, karena itu baru ya, tiba-tiba bikin McDonald ayam, kita sampai 12 kali ada pemasok ayam supaya kita tahu antar mereka tuh berapa kan gitu. Tapi kalau masih 1, 2, 3 mereka bisa di dalam ilmu ekonomi itu bisa bisa ini ya, bisa kartel dan sebagainya ya. Jadi bisa ngatur harga justru. Tapi kalau banyak enggak. Jadi kalau sembako saya sarankan perbanyak pemasoknya, karena sembako itu kan ada di sekitar kita banyak ya. Tidak terlalu sedikit, bukan barang yang diproses kan. Nah, itu mereka kita bisa asalkan speknya harus sama ya, artinya misalnya kalau seperti yang tadi saya cerita, kalau nasi itu dia nggak bisa pakai sistem berasnya beras kualitas A, B, nggak bisa, harus jelas IR64 atau misalnya C Herang 03 misalnya gitu, itu harus pasti gitu, supaya kalau dibanding-bandingkan sama gitu, nggak bisa bias gitu, yang satu pakai kualitas, yang satu pakai nomenklatur misalnya, itu nama ilmiah, jadi harus yang mudah dibandingkan ya. Itu dari sisi hulu ya. Jadi apa yang terjadi hulu nanti ini kan akibat di hilir, ini akibat di hulu sebenarnya kan ya. Kalau hulunya kamu bisa redam tidak terlalu jauh ya, berarti dia akan stabil di hilir. Nah itu kalau masalah di hilirnya itu naik harga turun harga, itu juga diperlakukan sama juga. Mungkin ada policy, kalau naik sekian kita serap deh, kalau turun sekian kita juga diem di situ gitu. Artinya kita kan kalau di hilir itu sudah nanti hubungannya sama persaingan usaha, soalnya kan kita kan nanti bisa pelanggan pindah gitu kan. Tapi kalau pemasok kan enggak, pemasok kan sudah ada komitmen kalau dia. Karena kalau misalnya gini, beras kalau dia sudah komit akan sekian ton per bulan, begitu dia panen dia pasti panen, dia nggak mungkin dia mau menahan panen kan gitu. Tapi kalau pembeli kan lain lagi, dia punya alternatif. Jadi bargaining position pembeli itu lebih kuat dia. Jadi tinggal kita taruh di mana ininya variansnya itu, kita mau cara mengelola harganya. Dan itu tadi mesti hati-hati sama cost drivernya. Saya dulu misalnya begitu saya selalu pantau seluruh harga ya. Misalkan tiba-tiba dapat berita kekeringan melanda Australia, itu saya langsung berpikir saya pindahin ini sumbernya nanti untuk ngambil daging dari Australia, ini pasti mahal nih. Sudah siapkan sebelum kejadian, saya sudah punya backup gitu. Jadi antisipasi di hulunya itu harus mulai coba di visibility-nya itu, daya lihat ke hulu dan daya lihat ke hilir diperpanjang. Ya, jadi jadi kita tahu, misalkan ibu biasa disuplai dari Subang beras ya, sembako, tiba-tiba Subang banjir, berita banjir, apa yang terjadi? Pasti akan mahal kan gitu, atau malah nggak ada berasnya kan.
begitu denger langsung besok pagi udah mikir nih harus ngambil dari mana, cari dari mana kan gitu. Gitu. Jadi salah satu ya solusi. Banyak sih solusinya di ilmu supply chain bagaimana caranya memanage harga gitu ya. Ini hanya salah satu. Misalnya kita nggak cuma dari satu pemasok, kita ataupun satu pemasok di beberapa tempat yang dia tanam bisa juga begitu. Jadi terhindar dari gejolak-gejolak yang suhu climate gitu cuaca gitu. Jadi kan kalau komoditi berkaitan banget sama cuaca dan musim, itu yang harus kita antisipasi. Kira-kira begitu Bu Claudia. Baik Pak, terima kasih Pak. Apa namanya? Baik, ini mungkin terlalu sempit sih untuk mengajarkan ilmunya ya. Tapi gambarnya ini kira-kira begitu. Ada lagi? Izin nambahin Pak. Boleh, silakan. Ya, untuk Bu Claudia. Ya, ini apa yang disampaikan Pak Haryo. Ya, benar Pak. Yang pertama tadi masalah alternatif pemasok ya Pak. Itu kalau bisa memang jangan single source atau double source atau triple source lah. Kalau bisa memang multiple source supaya ada alternatif harga yang lebih murah ya Pak. Terus yang kedua tadi disinggung juga mengenai ini evaluasi komponen harga Bu Claudia. Di namanya harga dari pemasok untuk sampai ke lokasi itu kan komponen harganya kan banyak. Di samping ada harga pokok barang, juga ada biaya transportasi, ada biaya upah bongkar muat, kemudian ada juga biaya pajak lain-lain dan lain-lain. Nah itu kan mungkin bisa dievaluasi dari situ. Misalnya ini bisa direduksi transportnya, upah bongkar muatnya bisa direduksi, atau mungkin storage-nya, biaya sewa storage kalau ada bisa dikurangi. Nah itu kan bisa jadi alternatif untuk bisa tetap mempertahankan harga. Terus yang ketiga mungkin subsidi silang terhadap produk-produk tertentu. Kan namanya supermarket kan produknya yang dijual banyak. Nah nggak apa-apa misalnya satu produk untungnya sedikit atau mahal, tapi produk yang lain bisa dicari bisa lebih murah, jadi ada subsidi silang. Jadi kehilangan keuntungan sedikit di satu produk tapi lain produk malah bisa dinaikkan. Nah itu bisa jadi alternatif untuk tetap secara keseluruhan margin daripada penjualan di supermarket bisa terpenuhi dan bertahan dan tidak kehilangan pelanggan. Itu Bu Claudia ya, Pak Haryo ya. Ya, itu banyak sekali alternatifnya sebenarnya ya yang kita bisa. Misalkan gini, kita bisa pooling. Pooling itu artinya apa? Ada nggak bahan-bahan baku yang bersamaan yang bisa dibeli bersama oleh para pemasok? Misalnya tadi ya, misalnya pemasok berasnya ada 5 misalnya nanti, dan kita ngomong sudah supermarket besar, misalnya ada 2.000 atau 3.000 outlet gitu ya. Mungkin kita bisa pooling untuk misalnya packagingnya, misalnya kalau beras misalnya plastiknya itu kita ambil dari satu perusahaan supaya kita dapat volume diskon misalnya gitu. Nanti semua harus ngambil ke sini, kita yang arahkan gitu, supaya kita yang deal. Kalau sekarang kalian belinya berapa, kalian bisa beli lebih murah, dan kita selisihnya, insentifnya ya, kalau di dalam ilmu supply chain itu harus win-win solution. Jadi selisihnya harus dibagi 2. Ya pemasok dapat setengah, kita setengah kan gitu. Jadi supaya fair gitu. Jadi banyak sih ininya kiatnya ya di dalam ilmu supply chain untuk mempertahankan harga. Dan ini ingat ya, kita tidak cuma, jadi ada harga, ada kualitas tadi kan, ada kelangsungannya itu juga harus terjaga. Jadi bagaimana supaya tetap continue. Jadi ilmu ini
lebih cocok memang untuk bisnis yang bentuknya kayak gitu, continue. Dia mengulang, gitu. Mengulang repeating order di satu orang yang supaya bisa di planning kan. Kalau dia berulang-ulang kita beli dengan volume tertentu, dengan pertumbuhan tiap tahun tertentu, si pemasok bisa mempersiapkan apa misalnya pabriknya kapan harus diperbesar, mesin-mesinnya kapan kapasitasnya ditambah, kan itulah bagaimana kita mengelola di hulu. Kalau kita main beli pindah-pindah ya kita nggak bisa menjaga tadi baik harga maupun kelangsungan pasokan. Gitu. Oke, ada lagi? Baik, Pak, terima kasih Bapak dan Pak Harno. Ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan tutup sesi Ya, di tadi mungkin kalau bisa ikutin di IG saya di Haryo Supply Chain atau di YouTube, sering ada beberapa video saya taruh di situ untuk belajar. Di YouTube saya di @Haryo Supply Chain, bisa di follow aja ke sana. Tuh ada beberapa video-video yang dasar yang bisa dipakai buat belajar. Kalau yang tertarik ya silakan. Mungkin. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Demikian ya sesi tanya jawab tadi kita mengenai mengurangi resiko bisnis dengan konsep supply chain. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bambang Haryo sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi sehingga diskusi kita berjalan dengan sukses. Saya selaku moderator, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata baik disengaja maupun tidak, dan atas perhatian dan kerjasamanya dalam diskusi ini saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, kita bisa on cam untuk kita foto bersama sebagai kenang-kenangan kita bersama Pak Bambang. Mungkin Pak Suwarno, Pak Suwarno? Pak Suwarno bisa minta tolong ini ya, di screen. Aduh, apa Bu? Bentar Bu, masa Screenshot terus dikirim ke grup. Oke, sebentar ya. Boleh Bu Marsha, saya bantu Bu Marsha. Oh ya Pak Meto. Oh iya, ada Pak Meto. Halo Pak Meto. Pak Meto. Halo. Nah ini Bapak Ibu silakan on cam semua. Kita ada 2 screen. 1, 2, 3 untuk screen pertama. Untuk screen kedua 1, 2, 3. Baik. Sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak semuanya. Bambang, terima kasih banyak Pak Bambang. Semoga berguna buat kalian semua. Selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih.